Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kasim. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang desain model pembelajaran EDDI. EDDI adalah Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. EDDI muncul pada tahun 1900 yang dikembangkan oleh Reiser and Melinda. Nah, salah satu fungsi dari EDDI yang menjadi pedoman dalam pengembangan perangkat dan infrastruktur program pelatihan adalah menjadikan perangkat dan infrastruktur yang efektif, dinamis, mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, model desain pembelajaran EDDI menggunakan 5 tahap pengembangan, yaitu tahap yang pertama adalah tahap analisis, kemudian yang kedua tahap desain, kemudian yang ketiga tahap development, kemudian yang keempat tahap implementation, kemudian yang kelima adalah tahap evaluation. Nah, sekarang kita lihat yang pertama adalah tahap analisis. Tahap analisis atau menganalisis adalah menganalisis perlunya pengembangan model-model pembelajaran baru dan menganalisis kelayakan dan pengembangan syarat-syarat model-model atau metode pembelajaran baru. Pengembangan metode pembelajaran baru diawali oleh adanya masalah dalam model atau metode pembelajaran yang sudah diterapkan. Nah, di sini kita menganalisis dari masalah yang ditemukan di dalam penerapan metode atau model pembelajaran yang akan kita terapkan. Pada tahap analisis diperlukan untuk melakukan analisis kebutuhan dan analisis kinerja. Tentang kebutuhan, analisis kebutuhan yaitu menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi analisis yang pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis kebutuhan yang harus dibutuhkan oleh peserta didik dalam kebutuhannya dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, dalam proses analisis ini adalah performance analysis, analisis berbasis kinerja, yaitu untuk mengetahui, mengklarifikasi apakah masalah yang dihadapi memerlukan solusi berupa pembuatan perangkat pembelajaran. Oleh karena itu, output yang akan kita hasilkan adalah berupa karakteristik atau profil calon peserta belajar, identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan, dan analisis tugas yang rinci didasarkan atas kebutuhan. Maka tahap yang kedua ini adalah analisis berdasarkan kinerja akan mengarah kepada apa yang menjadi karakteristik dan profil calon peserta didik yang akan kita yang membutuhkan proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah desain, tahap desain. Dalam perancangan model pembelajaran, tahap desain memiliki kemiripan dengan merancang kegiatan proses pembelajaran. Bonk and Graham menjelaskan pada tahap desain dan perancangan ini dilakukan pemilihan penyusunan materi-materi yang akan disampaikan, merancang produk dan menyusun alat evaluasi. Tahap ini dikenal dengan istilah membuat rancangan. Pertama, kita harus memutuskan sebuah rancangan di antaranya, menentukan learning experience yang perlu dimiliki oleh siswa selama mengikuti aktivitas proses pembelajaran. Sehingga mengetahui desain yang dibuat untuk mengatasi masalah kesenjangan performa yang terjadi pada diri siswa. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menyusun tes di mana tes tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan oleh pendidik itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah menentukan strategi pembelajaran yang tepat dengan menggunakan metode diskusi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima adalah membuat modul berbasis inquiry terbimbing. Kemudian yang keenam, kombinasi metode diskusi dan perangkat pembelajaran adalah modul berbasis inquiry terbimbing. Oke, yang ketiga yaitu tahap development atau pengembangan. Langkah pengembangan meliputi kegiatan membuat, membeli, memodifikasi bahan ajar. Dengan kata lain, mencakup kegiatan memilih, menentukan metode, media, serta strategi pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam menyampaikan materi atau substansi program yang telah ditentukan. Kemudian tahap yang keempat yaitu implementasi.
Pada tahap ini, diimplementasikan rancangan dan metode yang telah dikembangkan pada situasi nyata, yaitu kelas. Tujuan utama tahap implementasi yaitu sebagai berikut. 1. Membimbing siswa mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menjamin terjadinya pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi kesenjangan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, menghasilkan output kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam diri peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya, tahap kelima atau tahap terakhir adalah tahap evaluasi. Evaluasi yaitu proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil atau tidak, sesuai dengan harapan awal atau tidak. Nah, evaluasi merupakan langkah terakhir dari model desain sistem pembelajaran EDDI. Evaluasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran. Nah, evaluasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka atau pertemuan mingguan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan atau dalam kurun waktu 1 semester. Nah, evaluasi sumatif akan mengukur kompetensi akhir dari mata pelajaran atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dengan adanya evaluasi ini, maka kita akan mampu mengukur tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan, apakah kita sudah sesuai dengan atau belum, atau sudah tercapai atau belum tercapai. Nah, kelebihan dari model ini yaitu model pembelajaran EDDI ini secara sederhana dan mudah dipelajari serta strukturnya yang secara sistematis. Ya, bahwa seperti kita ketahui bahwa model EDDI ini terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan dan terstruktur secara sistematis. Yang artinya dari tahapan pertama sampai kepada tahapan yang kelima, pengaplikasiannya harus secara sistematik dan harus secara berurutan dan tidak bisa diubah-ubah. Tapi dalam segi kekurangannya, model desain ini memerlukan waktu yang cukup lama karena membutuhkan analisis atau desain pendidik mampu menganalisa dua komponen dari siswa terlebih dahulu dengan membagi analisis yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Selanjutnya, model EDDI dalam pembelajaran PAI. Nah, dalam materi PAI, jika diperinci di dalamnya terdiri dari materi akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan lain-lainnya, PAI memiliki proses pembelajaran. Untuk mendapatkan proses pembelajaran yang optimal, seorang guru PAI dapat menerapkan model generik EDDI dalam proses pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan pada tema yang akan dijelaskan pada siswa. Hal ini akan membantu proses pembelajaran yang lebih sistematis dan mencapai hasil yang lebih maksimal. Guru PAI dituntut untuk mempertimbangkan masalah kontekstual secara spesifik yang mungkin memerlukan penerapan pertimbangan tambahan seperti pembuatan prototipe cepat dan rekayasa bersamaan. Praktik desain pengajaran yang sukses memerlukan kompetensi yang komprehensif dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman tentang mengelola beberapa prosedur kompleks dalam proses pembelajaran. Satu-satunya faktor yang paling konstan dalam desain instruksional adalah proses yang dikhususkan secara eksklusif untuk mencari cara dalam menutup kesenjangan kinerja pembelajaran yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan pembelajaran. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.